Oke, yang udah datang, suara aku udah kedengeran belum nih? Kedengeran Kak. Kedengeran, oke. Coba bisa dinyalain dulu ya videonya ya yang udah datang ya. Nah, sambil nunggu yang lain nih, mungkin ada beberapa yang belum datang. Kita kenalan dulu aja ya. Jadi, coba kalian tulis nama panggilan masing-masing, nama panggilan, terus asalnya dari mana, mau masuk PTN apa, sama jurusan apa di kolom chat ya. Kolom chat yang Zoom kan ada tuh. Coba sambil tulis dulu. Oke. Halo, siapa nih? Atar. Coba ditulis mau masuk mana nih pada. Atar dari Cirebon. Yang lain juga tulis ya. Ada siapa ya di Gilang Adrian, Abdillah Fakrul Ramsi, Atar, Brian Melianus, Brian atau Brian? Brian Melianus. Elena Raisya, Fania, Firda, Geraldine, Gina, Komang, Christina, Michelle, Nur Lutfi Azahra, Andi, Nur Oktaviana. Oke, insya Allah FTSL ya, ITB atau Teknik Sipil IPB. Oke. Yang lain mana nih? Fania, oh dari Balikpapan. Mau masuk Unmul jurusan kedokteran gigi. Oke. Michelle dari Jayapura. Wah, ini dari Sabang sampai Merauke nih ya berarti ya. Ikutan nih. Oke, Michelle mau masuk mana Michelle? Abdi, Tangsel mau masuk FKUI. Oke. Komang panggilannya siapa nih? Komang. Abdi lagi, Abid. Unut pendidikan dokter. Oke. Terus Fernanda Nanda dari Flores. Oke, Nanda mau masuk mana Nanda? Ada juga Ulfi Jakpus. Christine Tangerang mau masuk UNS Farmasi. Oke. Michelle FK Unsrat. Via Kutai Timur. Kedokteran UGM atau FK Unmul. Elena Bogor mau masuk Gizi Undip. Oke. Brian dari Wamena mau masuk apa nih? Farmasi UGM. Oke. Maria FK Unut. Geraldine mau masuk FKG UNR. Oke. Ada lagi nggak? Yang belum nih, siapa nih? Gilang udah belum Gilang? Gina dari Depok. Kalau nggak berubah mau masuk Biomedik UI. Oke. Ada apa aja tadi ya? Oh, ini Komang dipanggilnya Intan ya. Intan dari Lampung. Gilang Tasikmalaya. Mau masuk mana, Gilang? Siapa lagi nih? Firda udah belum Firda? Firda. Christine udah. Oh, ini dia. Gilang mau masuk FK UGM. Oke. Firda mau masuk FK Undip dari Indramayu. Oke. Siapa lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Putri udah belum tadi ya? Putri Jasmine. Ulfi udah.
Putri mau masuk FK ULM. ULM itu apa ya ULM? UGM atau ULM? ULM itu apa? Oke, berarti ini banyak ya, banyak nih yang mau masuk FK, FKG yang banyak tadi. Terus farmasi juga ya kayaknya ya. Yang mau masuk ITB satu orang. UNS, UGM banyak nih UGM. Ada yang masuk UNUT juga, UNUT, UNDIP, UNR. Tadi apa UNSRI juga ya. Oke. Oke, kalau gitu aku juga kenalan deh ya. Mana nih videonya? Ini aku stop dulu. Nah, biar kelihatan semuanya. Oke, jadi salam kenal ya. Di sini aku namanya Dina. Dulu aku kuliahnya itu di ITB jurusan Teknik Industri. Terus sekarang aku tinggalnya di Bali. Oke. Terus apa lagi ya? Oh, di sini kalian bakal belajar sama aku tuh PK pengetahuan kuantitatif sama PU penalaran umum. Jadi digabung ya, jadi satu kelas. Tuh, kalau dulu namanya ini nih TPA. Udah pada tahu kan ya? UTBK nanti yang dites apa aja nih? Atau ada yang baru mau belajar? Coba dijawab ya. Boleh nyalain mic juga. Kira-kira yang baru mau belajar UTBK nih, baru banget Januari mau mulai belajar, siapa aja? Atau tunjuk tangan deh, boleh tunjuk tangan. Oke, Gina, nggak apa-apa. Ulfi Maria, Ulfi ya bener ya? Nanda dipanggilnya. Siapa lagi? Kalau yang udah belajar nih dari sejak awal kelas 12. Siapa aja yang udah belajar sejak awal kelas 12? Dari tahun kemarin, Kak. Wih, oke, gila. Dari tahun kemarin. Kemarin gagal. Taruh, tahun kemarin 2020, tahun kemarin 2020 bulan apa nih? Enggak, dari sekarang Dari udah kapan? lulus SMA. Oh, kamu ini apa namanya Ya, alumni? alumni 2020. Oh, oke. Berarti udah banyak nih ya waktunya ya buat belajar UTBK ya. Sedikit. Sedikit. Emang gimana sambil apa namanya sambil kuliah atau gimana nih Gilang? Nganggur aja. Oh. Baru sadar sekarang, Kak. Baru sadar. Selama ini berarti rebahan ya, kamu rebahan. Ya. Oke, ya udah bagus. Nanti bro, ada temennya bro, nyantai. Oh ada. Atar juga. Atar gimana Atar? Atar udah mulai belajar nggak? Sebenarnya udah dari tahun kemarin udah belajar Kak, tapi lupa lagi materinya. Oh oke. Yang lain gimana nih? Ingat doang. Gitu. Yang udah belajar sejak at least sejak awal kelas 12, coba tunjuk tangan. Tadi kok, tapi oh ya, ini Geraldine ya dipanggilnya ya? Lupa aku. Kamu dipanggilnya siapa? Iya Kak, Geraldine. Oh Geraldine, bener. Oke. Yang lain gimana? Selain Geraldine? Tadi soalnya yang tunjuk tangan yang baru mau mulai belajar kok kayak dikit ya? Gimana guys? Tapi udah tahu kan yang yang bakal diujiin ada apa aja? Udah, Kak. Kayak PU, ya kan? PU, PB, PPU, PK, udah tahu semuanya? Ada yang masih ngeblank nggak? Nggak apa-apa. Kalau ngeblank, aku jelasin dulu dikit. Udah tahu? Oke. Udah belajar tapi lupa materi? Oke. Nah, jadi kan ternyata ya, baru bulan kemarin ya kalau nggak salah ya, diumumin kalau ternyata UTBK-nya tuh April, ya kan ya? Masih belum berubah lagi kan ya, April. Jadi tadinya tuh kalau nggak salah Juli terus jadinya April, jadi lebih cepat nih. Ada nggak yang panik nih? Ternyata udah April aja nih, tinggal 4 bulan lagi. Oke. Nah, jadi sekarang kan kita intensif ya. Intensif dari Januari sampai April, kejar nih ya semua bahannya.
dan mudah-mudahan kekejar nih, terutama yang bagi yang baru mulai belajar gitu kan ya. Nah, tentunya aja kalau misalnya kalian baru mulai belajar nih Januari ini, atau misalnya sebenarnya udah belajar Kak tapi udah lupa semua gitu. Nah, itu tentu aja kalian belajarnya harus lebih banyak ya, lebih banyak dibanding yang udah ikut les dari awal kelas 12. Nah, itu kan juga ada tuh yang udah ikut les tuh. Nah, kalau yang baru belajar sekarang ya tentunya di luar kelas ini mau nggak mau harus tetap dikejar ya, dikejar sendiri tuh kalau misalnya kalian ngerasa aduh ternyata belum ngerti nih. Oke, terutama latihan-latihannya gitu. Latihan-latihannya kan harus banyak. Nah, itu juga di luar kelas harus tetap dikerjain gitu ya. Jadi jangan mindsetnya jangan oh ya udah yang penting ikut kelas gitu ya selama 4 bulan nanti bisa. Ya, ntar dulu ya, tergantung kemampuan kalian udah nyampe mana gitu ya. Udah bisa atau belum nih, udah ngerti atau belum gitu ya. Oke, nah ini sekarang aku share screen. Nah, jadi nanti di PU tuh ada apa aja sih? Di PK tuh ada apa aja sih materinya? Kira-kira gini ya, kalau di PU ini lebih dikit materinya. Cuman garis besarnya cuman yang himpunan doang ya, himpunan diagrafen, logika, sama pola. Nah, ini juga polanya bisa macam-macam ya. Pola barisan bisa, pola gambar bisa. Kalau yang tahun lalu keluar nih pola bahasa juga bisa. Jadi sebenarnya ya kita ingat tuh jangan ininya ya baris gambar atau bahasanya, tapi ini semuanya tuh pola, bagian dari pola. Jadi konsep polanya yang harus kalian ingat ya. Terus plus kadang-kadang juga ada yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, tapi nggak banyak harusnya. Itu untuk yang PU. Nah, untuk yang PK, nah ini lebih banyak nih yang mesti dipelajarin ya. Ada aljabar dan aritmatik. Ini biasanya tuh yang ada apa ya? Misalnya pemfaktoran, faktoran. Terus ada eksponen. Ada lagi apa sih? Dia akar gitu ya, akar dan seterusnya nih. Oke. Terus ada juga mat modeling. Nah, ini maksudnya tuh yang soal cerita ya. Jadi ada soal cerita itu pakai mat modeling. Cerita. Kemampuan geometri. Nah, ini biasanya yang bangun ruang, bangun datar gitu kan ya. Terus ada lagi persamaan garis. Nah, ini udah sering keluar ya, persamaan garis, kuadrat, fungsi kuadrat, produk samaan, sistem persamaan linear, statistika, peluang, matriks, dan fungsi komposisi. Nah, ini kenapa yang dua di akhir ini aku agak beda warnanya, si matriks sama fungsi komposisi. Jadi gini, kan kita kalau TBK itu cuma bisa lihat referensi dari yang 2020 sampai 2019 kan ya. Nah, di 2019 matriks sama fungsi komposisi ini nggak ada nih di PK. Tapi di 2020 tuh ada gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih nanti 2021 gimana, tapi ya tetap aja harus belajar semuanya ya kalau sempat gitu ya. Oke, nah terus di sini juga ini materi BK karena kan waktunya terbatas nih ya, terbatas sampai April doang nih, Januari sampai April. Kelas aku juga cuma nanti 10 pertemuan gitu ya. Jadi nanti ada materi PK yang bakal didapetin di kelas matematika IPA gitu ya. Jadi kayak langsung digabungin, misalnya yang mana nih fungsi kuadrat, langsung di mat IPA, matriks juga langsung di mat IPA, fungsi komposisi juga. Gitu, karena kalau dimasukin semua ke kelas aku, itu nggak bakal cukup waktunya, gitu ya. Nah, terus kalau di kelas aku bakal belajar apa aja, ini dalam 10 pertemuan ya. Ini udah diurutin, kira-kira ini. Oke. Yang bakal dipelajari. Nah, terus kita sistemnya gimana sih nih di kelas? Jadi gini, ini sebenarnya kalau di kelas reguler itu tuh
misalnya nih ya, himpunan pola logika. Nah, ini sebenarnya dibagi jadi 4 kelas nih. 4 materi gitu ya, 4 materi gitu. Dengan waktu 1,5 jam. Nah, tapi kan di kelas ini kalian digabung nih ya, karena intensif kan digabung semuanya karena waktunya juga kurang. Nah, habis itu 4 materi langsung nih dalam satu kelas. Nah, makanya dalam kelas ini kalau misalnya kalian ngerasa masih ngeblank banget gitu ya, ngeblank banget, apa tuh himpunan belum pernah ketemu, pola logika belum pernah ketemu sama sekali. Nah, itu aku saranin banget kalian nonton dulu videonya gitu ya. Waktu itu kan aku kalau nggak salah udah ngasih PR ya. Udah ini belum? Udah disampaikan belum ya sama adminnya ya? PR yang nonton video Zeniusnet. Gimana guys? Belum. Belum ya? Belum. Oh ya, soalnya aku udah bilang ke admin ya sih. Coba yang lain gimana? Belum, Kak. Belum nih, belum dikasih tahu. Belum. Waduh. Belum. Ya udah nanti aku bilangin lagi deh ke adminnya ya. Soalnya harusnya buat yang masih ngeblank banget itu tuh baiknya sih nonton dulu tuh gitu videonya di Zeniusnet gitu. Udah pada tahu kan Zeniusnet ya? Atau Zenius aplikasi? Udah Kak. Ada nggak ya? Udah pada tahu? Udah pada pernah pakai? Sudah. Udah pakai sih. Oke. Nah, jadi Udah. gimana? Udah apa? Oh, udah nonton? Ada yang udah nonton nggak? Oke, jadi soalnya emang kalau misalnya dibahas semua nih materinya dari nol ya, dari nol aku bahas materinya itu nggak bakal cukup waktunya gitu ya. Jadi nanti di kelas ini aku sambil kita bahas soal yang tadi tes kan, ada tesnya kita sambil bahas, itu sambil nge-review nih materinya gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak di materinya gitu. Tapi nggak bakal semuanya dari nol aku bahas. Oke? Kira-kira kayak gitu nih sistemnya ya. Nah, oh ya, terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan tambahan di luar kelas misalnya ya, itu kalian bisa gabung, apa nih? Bentar, gabung grup WhatsApp. Bentar ya, aku ini dulu deh, copy linknya dulu. Jadi grup WhatsApp khusus kelas aku itu, jadi nanti kalau misalnya di TO, misalnya ada pertanyaan, atau misalnya nanti di kelas juga nggak sempat nanya misalnya ya, nah itu kalian bisa tanya di grup. Bentar ya, aku copy dulu. Mana ini ya linknya? Nah, silakan masuk ke ini ya, ke link itu ya, nanti langsung bisa masuk di grupnya. Oke, sampai sini dulu penjelasan aku mengenai materinya. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum kita lanjut bahas soal? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita langsung aja bahas sambil bahas tes dulu ya. Nah, ini tentang himpunan. Nah, ini ada nggak yang belum pernah ketemu soal diagram Venn? Yang bulat-bulat ini namanya diagram Venn. Nah, ada nggak yang belum pernah tahu nih diagram Venn itu apa sih? Udah pada tahu semua? Oke, kalau gitu coba kita jawab nih satu-satu ya. Dari nomor 1 dulu, ini deh. Abdi atau Abid nih dipanggilnya? Abdillah. Abid. Abdi. Abid. Iya. Oke. Yaudah, Abid nomor 1. Kira-kira diagram Venn yang tepat gimana nih? Laki-laki, penggemar sepak bola, dan perokok. Sesuai jawaban yang tadi aja, Kak. Apa gimana? Enggak, yang menurut kamu, terserah sih kalau misalnya
menurut kamu jawaban yang tadi salah, terus kamu ada jawaban yang baru ya boleh. Tapi kalau sesuai jawaban yang tadi juga boleh. Sesuai yang tadi aja deh, Kak. Tadi jawabnya E. Oh, jadi jawabnya E. Oke. Ya, ini benar nih. Ini benar yang E ya. Jadi, kalau ini kan, jadi ini satu lingkaran ini kan satu himpunan ya. Jadi misalnya yang di sini himpunan laki-laki gitu kan. Ini ada yang penggemar sepak bola ya. Penggemar sepak bola. Ada juga yang perokok gitu ya. Nah, kalau misalnya beririsan gitu ya, berarti ada yang laki-laki dan juga penggemar sepak bola gitu kan ya. Begitu juga ada yang laki-laki yang perokok gitu. Ada yang kalau di sini nih ada yang 3 diiris sini, berarti kan ada laki-laki yang penggemar sepak bola dan juga perokok. Gitu ya. By the way, kalau misalnya ada yang mau nanya nggak ngerti diagram Venn apa, langsung aja nggak apa-apa ya. Ditanyain sekarang. Oke, kalau gitu nomor 2. Ini tadi siapa ya? Okta bukan tadi dipanggilnya? Andi Nur Oktaviana. Bener nggak? Nomor 2 ya, Kak. Ya, nomor 2 saya A, Kak. A, oke. Kenapa tuh? Karena kalau dijelaskan ini nih nomor 2 yang kabel listrik lampu. Kabel listrik lampu. Iya. Apa ya tadi ya? Saya kayaknya Kak. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena yang ini nih, ini. Karena? Iya, Kak. Iya, yang Karena lampu itu kan pakai listrik. Terus tuh juga pakai kabel, Kak. Tapi tidak semua yang berkabel itu tidak pakai listrik dan juga tidak berlampu, Kak. Oke. Jadi, ya. Jadi yang gitu ya. Karena ada lampu berlistrik gitu ya. Ada juga kabel listrik. Oke. Selain yang ada nggak yang jawab beda nih? Temennya nih. Ada nggak yang jawab beda? A, B, C, D, E. Nggak ada? B, Kak. B, kenapa B? Karena kabel ya kabel. Kabel ya kabel, listrik gitu ya. Lampu. Oke. Nah, ini jadi pentingnya di diagram Venn tuh di sini ya. Jadi kalau diagram Venn itu kita kan menggambarkan himpunan kan ya, himpunan. Tapi kita himpunan itu harus berdasarkan definisi nih, definisinya gitu ya. Jadi kita kelompokin berdasarkan definisinya. Gitu. Jadi misalnya yang tadi kan kabel. Nah, apakah kabel itu listrik gitu? Jadi definisinya ini kalian tanyakin, yang harus kalian tanya tuh apakah si kabel ini listrik gitu ya. Gitu. Apakah kabel ini lampu? Gitu. Definisi kabel apa nih gitu ya? Definisi kabel apa? Definisi lampu apa enggak? Apa nih? Apakah bisa beririsan gitu ya? Jadi bukan asosiasi gitu ya. Jadi bukan asosiasi. Asosiasi itu apa? Nyambung-nyambungin gitu. Asosiasi. Nah, kalau asosiasi kan berarti ada lampu yang pakai listrik gitu kan ya. Ada kabel yang pakai listrik gitu ya. Atau kabel listrik. Nah, itu namanya asosiasi nih, kita nyambung-nyambungin. Nah, tapi kalau diagram Venn ini kita makainya itu berdasarkan definisi aja ya gitu. Ada nggak nih kabel yang juga lampu gitu. Yang kalian tanya tuh itu tuh. Ada nggak kabel yang lampu? Ada nggak listrik yang lampu? Gitu kan ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah B ya. Gitu. Karena definisi listrik sama lampu ya beda gitu kan ya. Walaupun ada nih lampu yang memakai listrik ada benar, tapi itu nggak digambar dalam diagram Venn ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, lanjut nomor 3. Atar. Bapak, Ibu, anak gimana nih? B, Kak. Yang B. Oke. Ada nggak yang jawab beda selain B? Aku A, Kak. A, kenapa?
Karena anak itu bisa jadi ibu atau bisa jadi bapak. Oke, ya bener ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih satu orang nih, dia bapak-bapak gitu. Misalnya dia bapak-bapak nih ya, bapak-bapak ya. Nah, ini si bapak nih, bapak. Nah, bisa nggak dia sebenarnya dia anak nih, anak dari orang tuanya juga gitu ya. Jadi si bapak ini punya orang tua gitu kan, berarti kan dia anak dari orang tuanya kan ya. Bisa dong ya. Gitu. Berarti ada nih satu orang yang dia bapak, tapi dia juga anak gitu ya. Ada juga yang ibu, tapi dia juga anak. Malah kan semua bapak itu pasti dia anak dari orang tuanya gitu ya. Itu juga dengan ibu. Makanya dia justru yang di luar ini adalah anak gitu ya. Gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat yang A. Oke. Sampai sini ada yang bingung nggak? Oh, Nggak mau ada? nanya Kak, mau nanya Kak. Ya, silakan. Berarti itu kalau kita definisikan berarti mungkin Bapak pernah jadi anak atau ibu dan ibu pernah jadi anak gitu Kak. Jadi Bapak dan ibu itu anak. Iya, jadi dia kan satu orang ini dia bisa sebagai bapak, tapi dia bisa juga sebagai anak ya, gitu. Makanya dia di dalamnya nih, karena kan semua orang ini kan semua orang bahkan ini kan dia pasti anak dari seseorang gitu ya, anak dari orang tuanya gitu kan ya. Gak mungkin dia tiba-tiba muncul gitu, pasti dia anak dari seseorang. Makanya anaknya paling luar. Kira-kira gitu. Sip. Nomor 4. Siapa nih? Brian. Komandan Kolonel Pistol. Kalau aku sih D, Kak. Yang D. Oke, ini apa nih? Iya. Yang di sini. Yang di luarnya apa? Yang di Itu dalamnya apa? kolonel, Kak. Kalau tidak. Gimana? Kalau yang saya lihat sih yang lingkaran yang besar, yang paling atas itu sebagai komandan. Komandan selalu duduk kalau menurut saya. Komandan selalu Di depan, yang paling lingkaran di luar bukan jadi satu, Kak. Yang di luar bukan yang itu. Oh, ini. Komandan yang ini. Yang mana ya? Komandan yang di... Iya, Kak, yang itu, iya. Ini. Benar. Oke. Terus? Yang ini apa? Mana Brian? Mana? Kok hilang? Ya, terputus kayaknya. Oke. Coba yang lain deh. Kalau yang lain jawabnya apa nih? A, B, C, D, E. Pada jawab apa nih? Agak, Kak. A. Yang di luar apa nih? Yang di luar pistol. Pistol. Kenapa A? Kayaknya kayak komandan sama kolonel tuh pasti punya pistol. Pasti punya pistol. Nah, ini definisi atau asosiasi nih kalau kayak gini nih? Ada nggak komandan yang juga pistol? Ada nggak komandan yang juga pistol? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu bisa nggak nih di dalamnya pistol? Nggak bisa sih menurut saya. Iya, nggak bisa ya berarti. Gitu. Jadi hati-hati nih, sekali lagi kalau diagram Venn itu dia bukan asosiasi, tapi definisi gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau gitu kalau ada himpunan pistol, harusnya yang di dalam himpunan pistol ini apa nih? Kira-kira? Peluru. Jenis pistol. Jenis pistolnya ya, jenis-jenis pistolnya ya. Jenis-jenis pistol. Aku nggak tahu sih jenisnya apa aja ya, tapi ini
harusnya jenis-jenis pistolnya gitu ya. Kalau peluru gimana? Peluru harusnya sih tergantung definisi pistolnya ini termasuk peluru atau enggak ya. Tapi kalau pistolnya itu berarti yang di luarnya gitu kan ya. Peluru itu beda lagi, harusnya ini beda lagi nih pelurunya ya. Beda himpunan lagi. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu kalau bukan A, kira-kira yang mana nih menurut kalian? Yang D. Yang B. Berarti kalau yang B itu komandan sama kolonel tuh beda ya. Komandan terpisah, kolonel juga terpisah nih, nggak ada irisannya gitu kan ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih komandan sama kolonel tuh definisinya apa. Gitu ya. Nah, kalian bisa cek di KBBI juga. Nah, kalau komandan tuh dia biasanya kepala nih, kepala misalnya kepala upacara, komandan upacara itu kan namanya. Atau kepala yang lain-lain gitu. Nah, kalau kolonel ini adalah dia pangkat gitu ya. Pangkat. Gitu. Dia adalah pangkat nih. Jadi kira-kira ada nggak nih komandan yang juga kolonel? Bisa nggak? Bisa. Ada satu orang yang komandan dan juga kolonel. Bisa. Bisa. Bisa ya? Kalau gitu yang mana dong? D. D. Yang D. C. Yang C. Yang C Yang ya. C ya. Kalau yang D ini kan berarti ini yang di luar pistol gitu kan ya. Yang di dalam kan, yang di luar sini ya. Yang merah ini kan kalau komandan belum tentu juga ya. Belum tentu semua kolonel itu komandan. Gitu atau sebaliknya. Jadi kurang tepat ya. Lebih tepat yang C. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut, nomor 5. Elena. Iya, Kak. Bukan palawija hijau. Nah. Aku yang A. Oke, yang di luar apa nih? Tumbuhan. Tumbuhan. Terus palawija di dalam hijau, di dalam, kenapa hijau di dalam tumbuhan? Karena tumbuhan biasanya warnanya hijau. Oke, karena tumbuhan biasanya warna hijau. Tapi ini kan definisi. Bentar ya, hijau. Definisi hijau kira-kira apa nih dia? Warna. Warna ya. Gitu. Jadi ini kan dia suatu warna ya. Warna hijau nih. Gitu. Boleh nggak disambung-sambungin? Oh, tumbuhan kan juga hijau nih. Berarti hijau di dalamnya. Boleh nggak? Secara definisi, dia si tumbuhan ini apakah warna? Bukan. Bukan ya? Gitu. Berarti yang A kurang tepat nih. Berarti yang mana nih? Yang D, Kak. D. Yang D. Yang D. D. Ada yang D, ada yang E, ada yang C. Oke, yang D dulu deh, yang D dulu. Yang ini apa yang di luar? Hijau. 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 Yang lingkaran luar ini? Tumbuhan. Oke, kalau yang E? Tadi yang E gimana? Alasannya gimana nih yang E? Atau yang C tadi? Kalau yang C ada yang jawab yang C? Nggak ada. Udah ini nih, udah sepakat nih, jawabannya D nih. Gitu ya. Jadi ini kan hijau ini kan dia warna ya, definisinya warna nih dia sebagai warna. Gitu. Jadi kalau sebagai warna ya dia definisinya beda sama tumbuhan ya. Tumbuhan kan bukan warna, palawija juga bukan warna. Jadi dia terpisah. Kecuali kalau misalnya di sini bukan hijau ya, tapi dia tumbuhan hijau gitu misalnya ya.
Tumbuhan hijau. Nah, kalau misalnya kayak gini baru mungkin bisa apa ya? Di dalamnya nih, di dalamnya bisa ada hijau juga nih. Ini jadi ini tumbuhan. Ini ada tumbuhan hijau di dalamnya. Ini boleh, oke? Tapi kalau hijau dia sebagai warna, dia di luarnya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Bisa semua? Oke, lanjut. Nomor 6. Dalam sebuah kelas tercatat ada 21 siswa penggemar olahraga basket. Terus 19 siswa gemar sepak bola. 8 siswa gemar basket dan sepak bola. 14 siswa tidak gemar olahraga. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Fania. Gimana nih Fania? Fania ada? Dari jawabnya 46. Oke, caranya gimana nih? Dalam tadi kan ada yang gemar basket 21 siswa. Terus jadinya 21 dikurang 8 siswa. Oke, Jadi kan bisa 13 siswa. Oke, jadi kalau belum ada yang belum kebayang, kita gambar diagram Venn aja ya. Diagram Venn yang gemar olahraga basket ya, gemar basket. Gemar. Terus ada juga yang gemar sepak bola. Nah, gemar sepak bola. Nah, terus kan dia bilang ada 8 orang yang gemar basket dan sepak bola. Nah, makanya ini beririsan ya. Yang di sini nih, yang gemar basket dan sepak bola. Tadi ada 8 orang ya. Terus gemar basket aja, gemar basket yang total ya, total semuanya 21 gitu kan. Berarti yang gemar basket aja berarti tadi 13 ya. 13 orang. Karena 21 dikurang 8 kan. Nah, terus yang gemar sepak bola berapa nih? Gemar sepak bola aja. Berapa tadi Fani? Fania. Yang gemar sepak bola aja. 11. Iya, 11 ya. Jadi kan 19 dikurang 8 jadinya 11. Oke. Terus ada 14 siswa yang tidak gemar sepak bola. Berarti ini misalnya semestanya gini kan ya. Berarti yang di luar lingkaran-lingkaran ini itu adalah yang nggak gemar olahraga kan. Ada 14 nih. Gitu. Tinggal kita jumlahin semuanya. Kan 13 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Gitu kan ya. Totalnya jadi 46. Gitu ya. Sip. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Lanjut. Nomor 7. Firda. Kairunisa ada Firda? Firda nggak ada? Ada, Kak. Oke. Coba. Terdapat 69 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima. Ternyata 32 orang lulus tes wawancara, 48 orang lulus tes tertulis, 6 orang tidak mengikuti kedua tes tersebut. Banyaknya pelamar yang diterima sebagai karyawan. Nah, gimana nih?
Gimana? Bentar, Kak. Kalau misalnya kamu bingung, coba digambar aja diagram Venn-nya. Kan dia totalnya ada 69 gitu ya. Iya. Ada 69. 60. Totalnya ini ada 69 ya total. 69. Terus dia yang lulus tes wawancara 32. Lulus tes tertulis 48. Berarti kalau kita gambar, pasti kan ada yang lulus keduanya ya? Iya. Ini misalnya wawancara dan tertulis gitu. Nah, terus yang 6 orang tidak mengikuti, berarti kan 6 di luar sini ya? Ada 6 orang. Iya. Oke. Nah, kira-kira berarti yang di sini berapa nih gitu kan ya? Yang lulus dua-duanya. Gimana? Ada yang mau bantuin nggak nih temennya? Coba temennya ada yang mau bantuin. Ini kira-kira gimana nih berarti? Kalau aku jawabannya 17. 17, Kak. Oke, caranya gimana tuh? Pakai cara coba-coba. Tadi sih aku coba yang 17 kan, kalau yang wawancara kan ada 30 orang, terus yang terus ada 48 orang. Terus keduanya itu aku kurangin 17, terus ditambahin. Iya, hasil dari itu ditambahin sama yang 6 itu. Oke, bisa. Tapi ada nggak cara lebih cepat? Gimana? Yang lain ada nggak nih yang lebih cepat nih? Kalau coba-coba kan berarti masih satu-satu nih. Dari yang A dulu, B dulu gitu. Aku Gimana? Saya, Kak. 6 ya. Gimana? Izin jawab, Kak. Tadi iya, boleh. Kalau tahu langsung aja jawab. Kalau aku langsung 21 kurangi 8 tambah 9. Nomor 7. Kamu loading ini. Tadi yang saya itu siapa? Oh, saya, Kak. Oke, gimana? Kan terdapat Kan ada 69 pelamar, Kak. Iya. Nah, tapi ada 6 orang yang tidak ikut. Jadinya 69 itu dikurangin 6, baru yang lulus 32 sama 48 itu ditambahin, baru dikurang sama yang tadi awal. Oke, jadi kan ini berarti kan yang 69 kurang 6 ini kan dia adalah yang gabungannya ya. Si wawancara digabung. Ini gabung kan ya. Digabung sama yang tulis gitu kan ya. Itu 69 kurang 6, ada 63. Gabungannya 63 nih. Tapi kalau kita satu-satu nih, si wawancara aja tadi kan 32. Si tertulis aja 48. Totalnya berapa? Wawancara sama tertulis aja. 80. 80. Nah, padahal kalau digabung ada 63. Berarti kan dia pasti ada irisannya kan? Gitu ya. Iya, Pak. Berarti irisan T itu 80 kurang 63 gitu kan ya. Jadinya 17. Oke, ada yang masih bingung nggak? Ada yang mau nanya? Bisa. Lanjut. Nomor 8. Geraldine ada nggak? Ada, Kak. Dari 40 orang anggota Karang Taruna, 21 orang gemar tenis meja, 27 orang gemar bulu tangkis, 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis. Banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja maupun bulu tangkis adalah
Itu tinggal di 21 kurang 15 sama 27 kurang 15. Ini aku gambar aja deh diagramnya biar nggak bingung ya. Kan berarti mereka ada irisannya sebanyak 15 orang kan ya? Iya. Ini si tenis meja, ini bulu tangkis, tenis meja ini, yang tenis meja aja 21 kurang 15 jadi berapa? 6. 6. Terus yang bulu tangkis aja? 27 kurang 15. 7. 9. Bentar. 12. 12, oke. Terus tinggal di 40 kurang 18. 40 dikurang 18. Bener gak sih? 18, 12 sama 6-nya doang nih. Iya. Yang 15-nya? Oh iya, sama 15-nya. Tambah 15 juga kan ya? Gitu. Ini kan jadi nanti kan semestanya 40, berarti kan yang di luarnya itu kan ya? Di luarnya sini kan ya yang nggak suka tenis meja maupun bulu tangkis. Jadinya berapa tuh jawabannya? 33, 40 kurang 33, 7. Iya, 40 kurang 33, 7 orang. Oke, sip. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, lanjut. Nomor 9. Nah, ini agak mikir dikit, tapi sebenarnya nggak susah. Jadi, kita coba jawab bareng-bareng ya. Ada 500 peternak di suatu kampung. 350 berternak bebek. 225 berternak sapi. Jika P adalah jumlah minimum peternak kedua hewan tersebut, dan Q adalah jumlah maksimum peternak kedua hewan tersebut juga, maka Q dikurang P adalah berapa? Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang bingung nggak maksud soalnya dulu apa sih maksudnya? Ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada coba dijawab kira-kira gimana nih harusnya. Jumlah kok ada jumlah minimum, jumlah maksimum. Kira-kira maksudnya apa nih jumlah minimum, jumlah maksimum? Jadi kan dia ada yang berternak bebek, ada yang berternak sapi gitu kan ya. Nah, ada yang berternak keduanya di sini kan? Nah, tapi kenapa dia ada jumlah yang minimum, ada yang maksimum nih, kira-kira kenapa? Gak ada yang mau jawab nih, coba deh. Gilang, kalau menurut Gilang kenapa nih? Gak tahu Kak, bingung nomornya itu Kak. Oke. Siapa lagi ya? Komang, ini, Intan. Kalau nggak tadi deh yang benar deh, yang tadi jawab tesnya benar nih, aku panggil. Intan, ada Intan? Ada, Kak. Oke, menurut kamu gimana nih? Nggak tahu benar atau enggak ya, tapi mungkin Iya, yang nggak jumlah apa-apa. minimum atau jumlah maksimum itu kan yang beternak sapi sama beternak bebek kalau ditambahin kan jumlahnya melebihi 500 beternak itu. Jadi mungkin itu jumlah maksimumnya. Jadi mungkin itu buat jumlah maksimumnya 350 tambah 225 gitu. Tapi kan ini jumlah maksimum yang di irisan ini nih, yang berternak keduanya. Ya nggak tahu makanya. Oke. Ada lagi kira-kira ya? Aku mau jawab. Iya. Tadi ada yang mau jawab? Saya kan. Iya, gimana? Mungkin yang jumlah yang dimaksud jumlah maksimum itu berarti kan di sini kan sapi itu yang ternak sapi itu 225. Iya. Nah, 225 jika dijumlahkan kan berarti 450. 225 dijumlahin sama apa nih?
sama yang misalkan kita ternak yang ternak sapi dan yang ternak bebek, berarti kan 225. Berarti kan jumlahnya 450. Kan yang beternak bebek 350. Iya, kalau misal ini kan ini yang maksimum, yang jumlah bebek dan berternak sapi. Dijumlahin nih, misalnya maksudnya berternak bebek 350 dijumlahin sama 225. Iya, maksudnya yang kedua hewan tersebut diternak sama itunya Pak, sama beternaknya. Peternaknya. Berarti kan yang maksimumnya berarti 225 karena kan yang sapinya cuma ada 225 gitu. Oh, oke, ngerti. Berarti kan kalau kita jumlahin 225-nya 225 karena kan dia yang beternak sapinya cuma 225 nih ya. Gitu. Jadi yang berternak keduanya otomatis juga pasti maksimumnya cuma 225 nih gitu kan ya. Iya, maksudnya gitu Kak. Gitu. Oke. Ini ada yang bingung nggak nih yang lain? Berarti nggak semua? Ini dihapus dulu nih. Berarti kan yang maksimal 225 karena ini yang berternak sapi itu 225 gitu ya. Jadi nggak mungkin lebih dari itu gitu. Karena yang berternak sapi aja cuma 225. Oke. Terus yang minimum gimana nih? Minimum biasa ini berarti yang 350 tambah 225 dikurangi 500 dikurangi 350 tambah 225. Oke, 225 ini ditotalin dulu berapa nih? Itu berapa? Ini 500 575 terus dikurangi 500. Jadinya 75 gitu. Nah, minimal 75. Nah, ini kenapa bisa ada minimum maksimum? Jadi gini, kan ini dibilang ada 500 peternak di satu kampung ya. Nah, tapi kan nggak ada yang bilang dia semua peternak ini beternak bebek sama sapi doang gitu kan ya. Bisa aja dia beternak yang lain kan juga boleh. Makanya dia ada dua kemungkinan nih, dua kemungkinan yang kemungkinan pertama itu kalau si 500-500-nya, 500 semuanya berternak bebek atau sapi gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan dia otomatis jadinya menghasilkan irisan yang 75 tadi ya. Nah, ini sebenarnya yang minimum nih. Tapi ada satu kemungkinan lagi. Kemungkinan kalau misalnya 500 tidak semuanya berternak bebek atau sapi gitu. Jadi bisa aja beternak yang lain gitu kan. Boleh-boleh aja. Nah, ini menghasilkan nanti yang 225 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita gambar sebenarnya ya diagramnya itu nanti ini nih. Ini yang berternak bebek, dalamnya nanti ada yang berternak sapi. Karena kan semua yang berternak sapi berternak bebek juga ya. Gitu. Enggak. Semua yang berternak bebek berternak sapi. Semua yang berternak bebek berternak sapi. Salah benar yang tadi ya. Sorry kebalik-balik. Yang berternak sapi pasti berternak bebek gitu ya semuanya. Maksimumnya ya. Gitu. Tapi kalau kita hitung nih ya, ini diagramnya kan sebenarnya total semuanya jadinya cuma 350 gitu kan. Yang berternak bebek atau sapi itu cuma 350, berarti kan ada yang nggak berternak. Kak, suaranya Kak. Putus ya? Yang lain gimana? Jelas nggak suara aku? Ya, tadi ada orang yang ngomong. Oh, tadi ada yang ke mic-nya ini ya, mic-nya ke buka ya, jadi ini suara aku ya. Oke. Nah, terus yang ditanyakan Q min P ya, maksimum dikurang minimum. Jadi jawabannya berapa nih? 150 bukan Kak? Iya, 150 ya. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tadi yang nyari maksimalnya gimana Kak? Tadi sempat maksimumnya? Putus soalnya. Oh, putus ya? Oke. Jadi gini, kan kemungkinan pertama kalau yang pertama itu kan yang semuanya berternak sapi atau bebek kan. Yang kedua itu kalau nggak semuanya itu berternak sapi atau bebek.
Nah, tapi maksimalnya berapa nih yang berternak keduanya gitu kan ya. Berternak keduanya maksimal berapa. Nah, kalau misalnya yang sapi ada 225, yang bebek ada 350. Nah, tentu aja maksimum banget kan pasti 225 ya. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu misalnya dibilang berternak 250 nih, yang ternak keduanya, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena yang sapi aja cuma 225 gitu kan ya. Jadi nggak mungkin melebihi sapi yang 225 ini nih. Gitu. Makanya maksimumnya di sini. Gitu. Nggak mungkin dia 350 yang berternak keduanya. Karena sapi doang aja tuh cuman, maksudnya bukan sapi doang. Sapi aja, sapi yang berternak sapi itu cuma 225. Kira-kira kayak Berarti gitu. nggak mungkin 350 ya, Kak? Nggak mungkin. Karena kan itu dia nih kalau digambar yang diagram yang tadi nih, diagram yang ini nih. Diagram Venn yang ini ya. Gitu. Sapinya aja cuma 225 nih gitu. Nggak mungkin dia yang keduanya cuma 350 itu nggak mungkin. Pasti irisannya di sini nih kan. Gitu. Oke. Makasih, Kak. Bisa semua? Oke, itu ya. Nah, ini kira-kira materi yang tentang himpunan. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau latihan lagi nih lebih banyak, nanti aku minta adminnya deh. Itu di yang video yang aku kasih juga ada latihannya sebenarnya. Nah, lanjut dulu. Nah, sekarang pola nih. Gina ada? Oke, nomor 10 gimana nih? Nomor 10 sih tadi aku jawabannya yang D. Itu karena ngeliat pola dari 2, 4, 8-nya itu. 2, 4, 8. Oke, habis itu ini gitu ya? Iya. Oke, tapi kan kalau yang 2, 4, 8 doang berarti kan bisa C atau D nih, kan 2 ke 4 nih kali 2 kali 2 ya? Aku jawabannya yang D karena 2 kali 2, 4. Terus ntar 4 dikali 2 kali 2, aduh gimana ya, lupa nggak tadi. Pokoknya jawabannya yang D saya. Ini benar nih, udah 16 di sini kan. Nah, tapi kan 32 sama 37 gimana nih, coba? 16 benar. Tapi kan yang jawabannya 16 ada C sama D nih. Yang dapat 32 sama 32-nya gimana tuh? Kalau saya sih ilmu orang, Kak. Saya ingetnya yang 32, 16 dikali 2. Yang belakangnya kan juga. 16 dikali 2. 32. Itunya juga gitu. Bentar, ini ya. Ini kan dia, kalau pola gini guys. Ini polanya tuh kalau misalnya ini udah lengkap 2 nih ya. Ini kan lengkap 2 nih. Lengkap 2, lengkap 2, lengkap 2. Ya nanti juga harus lengkap 2 dong, gitu. Melengkapin 2 angka. Jadi nggak bisa tiba-tiba dia cuman 1 doang gitu ya. Cuman nggak lengkap bahkan. Cuman X-nya doang. Kalau misalnya lengkap 2, berarti ya kita carinya lengkap 2, lengkap 2. Gitu. Ada nggak nih yang bisa nih nomor 10? Gimana? Ini kalau ini berarti kan itu yang Kak, yang 1 ke 2 itu berarti ke 3 itu kan berarti tambah 2. Dari 1 ke 3. Tambah 2. Tambah 2, terus 3 ke 7. 3 ke 7 berarti tambah 4. 7 ke 15 berarti tambah 8. Oke, ini berarti tambah 16. 16 gitu ya. Nah, ini dapat nih polanya nih. Ini kan dia plus 2 gitu kan ya. Plus 2, ini juga sorry. Bukan gitu.
dikali. Jadi plus 2 dikali 2 jadi plus 4. Plus 4 dikali 2 jadi plus 8. Plus 8 dikali 2 jadi plus 16 gitu kan ya. Nah, berarti kan nih 15 ditambah 16 jadi berapa nih? 31. 31 gitu ya. Oh, berarti jawabannya yang C nih ya. Sebenarnya ya. Kita kalau mau lihat lagi boleh. Ini yang satu lagi nih, yang 5 ke 7. 7 ke 11 ya. 11 ke 19 nih polanya diapain nih? Lima ke 7, 7 ke 11, 11 ke 19 polanya diapain? Di 5 tambah 2. Ditambah ya, Pak. Tambah Tambah 2, 7 ke 11 tambah 4. Tambah 4. Tambah 8 nih. Tambah 8. Terus ini tambah Sama kayak tadi ya? 16 sama juga, kayak Pak. tadi ya. Berarti 19 tambah 16 jadinya 35 gitu kan ya. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Nomor 11. Siapa nih? Gilang nih, Gilang. Bentar, Kak. Oke. Oh ya, yang lain juga sambil ini ya, sambil cari ya polanya ya. Kalau ada yang belum ambil coretan, ambil dulu coretannya. Mana ya? Bingung Kak ini Kak, bingung. Bingung ya? Oke, Ya. ada yang mau bantuin? Ada yang dapat tadi nomor 11? Enggak, Kak. Yang C. Gimana caranya? C Iya, enggak. C. Iya, iya. Dapatnya gimana tuh? 2 ke 2 1. Ini suaranya agak-agak nge-lag nih. 2 ke 2, terus habis itu ke Terus 2 ke tambah gini ya. Jadi ini kan 2 ya. 2 ini 1. dikali 1, terus 2 ketiga tambah 1 gitu kan ya? Iya. 2 dikali 2 1. ke 3 di 1 ya. Nah, ya. Terus berarti ini nanti di sini ya. Berarti ini dikali Sama 1 seterusnya. kan? Ya, jadi 4. Nah, terus ini gini ya. Nah, ini kali 1, habis itu tapi tambah 2 kan? Kali 1, nih tambah 2. Gitu kan? Dari Kali 1. Berarti jadinya di sini 5 ya. Sini juga 5. Jadi yang C. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke. Lanjut. Nomor 12. Intan. Tentukan bilangan yang tepat untuk mengisi tempat yang kosong pada gambar berikut. Nah, kalau ketemu yang kayak gini biasanya ini pakai operasi aritmatik ya. Jadi angka-angkanya kalian bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi gitu ya. Yang menghasilkan angka yang ditanya gitu. Kira-kira gimana nih?
Intan ada? Ada Kak, lagi Oke. nginget cara yang tadi. Sip, sip. Gimana? Atau ada yang mau bantu ini? Aku Kak, Oke. jadi kan Jadi, aku ngetes dari kotak pertama. mm-mm. Itu jadi 2 dikali 4 kan 8. Terus 4 tambah 7 terus dijumlahkan. 4 tambah 7 kan 11. Jadi 8 tambah 11 jadinya 19. Sip. Coba yang kotak kedua ini juga sama ya, berarti Itu 5 kali 3 15. Terus 8 tambah 7 15 dijumlahkan jadinya 30. sip. Terus kotak ketiga 7 kali 8 56. 5 tambah 10 15. Jadi 56 tambah 15 71. 71. Oke. Oke, gitu ya. Caranya ya. Oke, lanjut. Nomor 13. Christina ada? Christina? Gak ada. Ada Kak. Oh, ada. Oke, nomor 13 kira-kira gimana nih? Juga. Saya yang C. Kenapa? Karena itu segitiganya makin lama makin hilang gitu. Makin lama makin hilang. Oke. Tapi bentar, kita lihat ya. Kan kita bisa ngelihat turun, bisa lihat juga gini kan, menyamping. Kalau misalnya turun, kita lihat dari kan ini 4 nih, ada 4 segitiga yang di sini ya. Nah ini 2, tapi ini juga tetap 2 nih, berarti makin hilang nggak tuh? Segitiganya, dari 2 ke sini, enggak kan? Enggak Kak. Yang ini juga sama, ini kan dari 2 jadi 1 ya, 2 jadi 1, tapi habis itu tetap 1 nih. Gitu, berarti kayaknya bukan itu tuh polanya. Kira-kira apa nih polanya? Yang E bukan Kak? Yang E, oke, yang E ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, bisa ini mau apa namanya nurun boleh, mau ini boleh, mau menyamping. Coba turun dulu ya. Kalau turun kan pertama tadi yang ini kan. Nah coba kita ngelihatnya ini kayak ditutup gitu ya, ditutup. Jadinya kan gini. Nah abis itu gantian yang si kirinya ditutup, jadinya ini. Gitu. Nah ini juga sama. Kanannya dulu ditutup jadi yang ini. Kirinya ditutup jadi yang ini gitu kan. Ini juga berarti kan kanannya ditutup jadi ini. Itu kirinya ditutup. Jadi yang E. Gitu ya kira-kira. Ini kalau yang mau menyamping juga sama nanti hasilnya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya?
Jelas Kak, jelas. Jelas, lanjut. Nah, terakhir nih. Pola yang keluar di UTBK tahun lalu nih. Ada yang pernah lihat nggak nih soal yang kayak gini? Pernah. Pernah, berarti bisa ya? Bisa ya? Oke. Apaan itu? Nomor 14, Nanda. Gimana nih Nanda, nomor 14? Nanda ada? Bener kan panggilan Nanda ya? Maria Fernanda. Oke. Nanda udah pernah lihat belum soal kayak gini? Udah, Pak. Udah, Kak. Ini sama aja ya, jadi kalian nggak usah belajar sebelumnya, nggak usah belajar bahasa Panda tuh apa sih gitu, nggak usah. Ini sebenarnya soal tentang pola gitu ya. Pokoknya kalian lihat aja polanya, mau dia bahasa kayak, mau dia ada gambar, mau ada bilangan, pokoknya polanya apa nih gitu. Pola tuh sesuatu yang berulang gitu kan ya. Jadi yang penting kalau kalian dapat polanya, mau dia dalam bentuk kalimat atau apapun, itu tuh nggak usah takut. Aku B, Kak. B, ini ya, no buen ngik barik. Oke, ada yang jawab beda? Aku C, Kak. C. Oke, ada yang jawab C, ngik barik ogwen. Nah, kita lihat nih ya. Kan si ogwen ini kan, tanda tanya ya, atau tanda gwen ini kan dia panda nih ya, panda. Gitu. Terus nibar tanda tanya ik itu artinya anak muda gitu ya. Ogwen pakai Z, kalau pakai Z berarti dia ada banyaknya nih gitu ya. Mirip-mirip bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris kalau misalnya ada apa ya? Misalnya paper kalau pakai S kan artinya dia banyak gitu kan ya. Ini juga sama nih. Kalau ada Z-nya dia ada banyaknya berarti. Nah, terus ada Ogwen and Barik Ikingik itu anak muda menyukai panda. Nah, tapi kita lihat si panda ini kan subjek ya, subjek predikat objek. Si panda ini kan tadi Ogwen ya, Ogwen ternyata di depan nih. Gitu. Jadi dalam bahasa Panda tuh ternyata tutunan tata bahasanya itu si objeknya di depan nih. Gitu kan ya. Oh, Ogwen di depan. Habis itu en bari iki. Nah, ini kan sebenarnya bar ik ini kan dia anak muda ya. Anak muda. Nah, ternyata habis objek dia ada subjek nih. Gitu. Tapi ada ditambahin ya, subjek ditambahin diapit dengan N sama I, ya nggak? Jadi di sini ada N, ada I-nya di subjeknya. Nah, terus terakhir, ngik itu tadi nggak ada ya di sini ya, ngik. Oh, berarti ngik menyukai nih, gitu kan. Ngik pasti menyukai dong kalau gitu. Berarti P-nya di belakang. Nah, berarti tatanan si bahasa Panda ini, dia si objeknya di depan, habis diikuti oleh si subjek, diapit oleh N sama I, terus ada predikatnya di paling belakang gitu kan ya. Nah, ya udah. Kalau gitu kita tinggal apply aja ke yang ini kan. Panda menyukai anak muda. Nah, SPO. Nah, anak mudanya objek kan, berarti objeknya di depan. Anak muda tadi apa? Baik kan? Nah, berarti ini kok C, B. Dua-duanya salah nih. Yang benar adalah D. Delta ya, Kak. Delta ya. Ya tadi B atau D ya tadi yang jawab ya. Sorry. Soalnya kan agak mirip nih. Beta atau Delta? Jangan-jangan Delta. Betul. Oke, jadi kan barik nih ya si objeknya ya anak muda. Habis itu diikuti sama subjek panda. Panda tadi Ogwen tapi diapit sama N sama I nih. Jangan lupa. Gitu. Habis itu terakhirnya predikat ngik, menyukai. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut. Nomor 15. Michelle, ada Michelle?
Ada, Kak. Oke, coba gimana nih kira-kira? Nomor 15. Jawabannya yang D ya, Kak? Yang dodol? Iya. Oke, sip. Bener ya. Jadi kita lihat nih ya. Kita cari polanya lagi. Senyum dia indah. Unch gelubuk uwu. Senyum kamu manis. Unyu kum uwu. Nah, di sini kan di dua kalimat ini yang sama cuman si uwu ya, uwu sama senyum. Oh, berarti kita bisa ambil kesimpulan si senyum itu gitu kan ya? Ya enggak? Terus ada juga nih, mata dia indah. Unch glubuk krup. Nah, kita bandingin sama yang pertama nih, yang pertama. Kan ada kata-kata indah ya. Indah. Indah sama dia. Gitu ya. Nah, jadi yang indah ini harusnya sih yang unch ya. Unch itu indah. Ya enggak? Terus yang berarti yang gelubuk ini dia artinya dia ya. Si gelubuk. Gelubuk dia. Gitu. Oke, yang krup ini mata. Krup mata. John ingin mengatakan rambut kamu indah. Nah, tadi kita lihat dulu ya, tadi tatanan bahasanya jadi gimana nih? Ini kan senyum dia. Senyum dia sebenarnya ini subjek. Bentar, ini nggak bisa pakai subjek predikat objek nih. Karena ini kata apa namanya? Kata sifat ya, kata sifat. Ini senyum dia kan sebenarnya subjek ya. Tapi kalau tatanannya gini aja deh. Si uwu ini senyumnya itu di paling belakang gitu kan ya. Dianya itu dia di tengah gitu kan ya. Unch-nya itu indahnya di paling depan. Nah, berarti ini cuma dibalik doang nih, senyum dia indah gitu kan ya. Berarti ini juga kamu balik nih, rambut kamu indah, indahnya duluan yang di depan. Gitu. Indahnya kan tadi unch ya. Unch. Terus kamu ini nih, kamu kum ya kan. Kum. Terus rambut sihab. Gitu, sihab sini. Oke. Yang ini. Bisa semua? Ada yang mau nanya nggak? Oke, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ini kita nggak tahu nih 2021 apakah masih ada bahasa panda atau misalnya nanti ada bahasa ular, bahasa alien atau bukan, bahkan nggak bahasa gitu ya. Bisa aja berubah gitu, bisa aja berubah nanti banyakan yang gambar misalnya. Mana tadi gambar? Nih, misalnya gambar-gambar kayak gini ternyata yang banyak. Nah, kita nggak tahu kan. Jadi, kalian pokoknya kerjain aja latihan sebanyak-banyaknya. Mau itu yang bilangan, mau yang gambar, mau yang bahasa, itu latihan sebanyak-banyaknya aja. Karena nggak tahu yang keluar yang mana nih. Itu juga kalau mau latihan lagi nih, ada nanti di, nah Zeniusnya juga udah ada nih ya. Latihan pola, ada pola gambar, ini di bagian ini nih, ujian ya, ujian UTBK, TPS ya, TPS UTBK. Habis itu penilaian umum. Nah, gitu. Nah, terus kan biasanya kalau belum biasa ngerjain soal pola tuh suka lama nih ya mikirnya ya, suka lama. Nah, biar kalian mikirnya ini makin lama makin cepat, itu coba deh, ini aku ada app yang bisa kalian coba untuk latihan nih, gitu. Jadi yang pertama, app yang pertama ini di screenshot aja ya, di screenshot biar nanti kalian bisa cari sendiri.
itu kalian yang pasti ngitungnya harus bener dulu kan ya. Jadi ngitung pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian tuh harus cepat nih. Kalau nggak cepat ya nanti lama ngerjain soal gitu kan ya. Nah, jadi ini satu app ini yang math exercise untuk ngelatih kalian biar ngitungnya cepat. Oke. Nah, ini yang mana sih yang dikerjain? Coba yang ini aja, input math. Jadi ini kalian kayak ada waktunya gitu ya. Ada waktunya, makin lama makin cepat dia. Jadi kalian nggak bisa lama-lama nih ya. Nah, terus targetnya skornya 50. Ini minimal ya, minimal. Oke, terus kalau yang ngerasa perkaliannya itu masih suka salah-salah gitu. 11 kali 12 masih ngitung apa tuh, ngitung bersusun. Nah, coba kalian hafalin nih di multiplication table. Oke, ini ada sampai kali 20 nih ya. Oke. Jadi kalian ngerjain soal yang ada hitungan-hitungannya itu nanti udah cepat. Terus satu lagi, ini ada math riddles and puzzle. Gitu ya. Ini sebenarnya buat kalian kayak teka-teki gitu ya, teka-teki. Intinya biar kalian makin kelatih buat lihat pola gitu. Nah, ini dikelarin aja nih, kalau nggak salah ada 100 level ya. Nah, kalau misalnya udah 100 level kelar semua, otomatis berarti kalian udah makin pinter nih ngenalin pola-polanya ya. Oke, sampai sini. Nah, habis itu kita ada soal yang banyak juga nih keluar di PU, itu soal bacaan terus ada si pertanyaannya kan, ada pertanyaannya banyak nih. Nah, ini gimana sih caranya biar kalian cepat ngerjainnya? Nah, ini nih tipsnya itu adalah kalian kerjain sebenarnya kalian bacanya itu dari soalnya dulu nih, gitu ya. Soal dulu yang dibaca. Jadi jangan baca teksnya dulu panjang-panjang, nggak usah. Itu bentar aja. Baca soal dulu, ya ditanyain apa. Nah, terus kalau misalnya soalnya nggak ngurut nih, misalnya yang soal yang nomor 1 ini paragraf 3 gitu ya, paragraf 3. Nah, ini kalian baiknya sih cari dulu yang dari paragraf 1 dulu ya. Jadi kalian cari nih soal yang paragraf 1 yang mana. Gitu. Kenapa? Karena biar kalian nanti bacanya ngurut satu-satu paragraf aja. Jadi misalnya ada nih berdasarkan paragraf 1. Ini kalian baca nggak usah sampai ujung sini gitu ya. Kalian cuma baca paragraf 1 aja. Oke? Gitu ya. Jadi jangan baca semua-muanya. Nanti lama. Oke. Lanjut. Ini Ulfi ya? Nur Lutfi, Ulfi bukan dipanggil ya? Iya, Kak. Oke, Ulfi deh. Nomor 16. Coba kita baca dulu si ininya ya, soalnya. Berdasarkan paragraf 1, apabila virus Zenius tergolong ke dalam kelompok alfa, maka manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, coba habis itu kita baca soalnya. Sebelum virus corona di Wuhan yang bernama novel corona, ada beberapa jenis virus corona lain yang pernah menyebabkan wabah. Jenis tersebut adalah SARS dan MERS. Virus corona penyebab wabah-wabah tersebut tergolong ke dalam virus zoonosis, yang berarti virus ditularkan dari hewan ke manusia. Virus corona terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok alfa, beta, delta, dan gamma. Hingga saat ini hanya virus corona dari alfa dan beta yang diketahui dapat menginfeksi manusia. SARS dan MERS ini tergolong kelompok beta. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Wuhan corona termasuk ke dalam golongan yang sama dengan SARS. Oke, nah bacanya sampai sini aja nih, karena kan paragraf 1 doang nih yang ditanya. Oke. Apabila virus Zenius tergantung ke dalam kelompok alfa, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, A. Aku yang A, Kak. Yang A, Zenius merupakan virus yang zoonosis. Ya. Benar ya? Karena kan yang ini kan dibilang ya, dari alfa dan beta yang diketahui dapat menginfeksi manusia.
Nah, yang dapat menginfeksi manusia berarti kan dia hewan ke manusia ini kan ya. Ini yang zoonosis. Kalau yang B, virus Zenius tergolong ke dalam kelompok yang sama dengan MERS. Ini kita nggak tahu ya, nggak diketahui. Bentar, MERS itu dia beta. Berarti dia salah ya. Karena MERS ini kan beta. Kalau yang C, virus Zenius bukan merupakan salah satu jenis corona. Ini juga salah atau belum tentu nih, kira-kira? Salah atau belum tentu? Gimana guys? Belum tentu ya? Belum tentu. Belum tentu. Oke, yang D, virus Zenius tidak dapat menginfeksi manusia. Nah, ini salah ya. Kalau zoonosis pasti kan dapat menginfeksi manusia. Virus Zenius menyebabkan wabah. Nah, ini juga belum tentu. Nggak tahu tuh, nggak ada infonya di soal. Oke, lanjut. Putri Jasmine. Tadi dipanggilnya siapa? Putri atau Jasmine? Putri ya? Putri, Kak. Oke. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Nah, masih paragraf 1 nih. Mau baca lagi atau udah ingat nih? Kira-kira yang mana? Semua kelompok alfa, beta, delta, dan gamma bukan merupakan zoonosis, salah benar? Salah. Salah ya. Tadi kan alfa dan beta ya dibilang ya. Virus corona dari alfa beta dapat menginfeksi, berarti kan dia zoonosis. Yang B, beberapa jenis virus corona bersifat menginfeksi manusia. Iya. Iya, benar ya. Dibacaan tadi ada kan. Yang C, hanya kelompok delta yang tidak bersifat infeksius. Salah. Salah. Atau delta bahkan nggak diketahui ya. Tidak diketahui nih. Belum tentu berarti kan. Beberapa jenis virus corona tidak menyebabkan wabah. Salah. Salah atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu. Ini juga belum tentu ya, nggak diketahui di soal di bacaan. Ada jenis virus dalam kelompok beta yang tidak menginfeksi manusia. Salah. Nah, ini antara salah atau belum tentu nih, soalnya kan virus corona dari alfa beta yang dapat menginfeksi manusia. Tapi kan yang alfa beta ini, bentar ya. Apakah cuma virus corona doang atau enggak? Itu kan kita nggak tahu ya. Gitu. Tapi yang pasti dia nggak mungkin benar gitu. Ini bisa salah atau belum tentu? Belum tentu. Berarti jawaban yang benar yang B. Sip. Lanjut. Nomor 18. Udah semua ya? Oke, balik lagi ke Abid. Berdasarkan paragraf 2, apabila infeksi menyebar dengan cepat, maka simpulan manakah di bawah ini yang benar? Jadi infeksi menyebar dengan cepat nih. Coba kita baca. Menurut Kepala Petugas Medis di Helix Internasional, Adrian Heisler, satu orang yang terinfeksi virus corona dapat tiba-tiba menginfeksi 10, 20, hingga 30 orang lainnya. Karena itu, virus corona Wuhan menjadi lebih mudah menular dan menjadi masalah yang lebih besar, tuturnya. Melansir CNBC, infeksi yang menyebar dengan cepat mengakibatkan
otoritas lokal untuk mengkarantina beberapa kota besar dan membatalkan acara perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu, beberapa perusahaan termasuk Walt Disney Shanghai juga menunda operasional hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut untuk mencegah penyebaran wabah. Oke. Nah, ini ada logika jika maka ya. Silogisme nih. Jika apa, maka apa gitu kan ya. Kalau di sini berarti kan jika infeksi menyebar cepat, Otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar ya. otoritas mengkarantina Beberapa kota besar. Ya, beberapa kota besar dan membatalkan acara. Membatalkan. Oke. Terus ini aku tarik dulu deh ke sini, ke bawah. Nah, yang A, yang benar, otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar atau membatalkan acara perayaan Tahun Baru Imlek. Gimana? Benar nggak? Yang harusnya dan bukan sih Kak? Apa gimana? Harusnya dan bukan atau. Kesimpulan yang benar. Iya ya. Berarti harusnya dan ya. Nah, kalau gitu gimana? Jawabannya A bukan? Ini kan harusnya dan ya. Berarti coba kita simpan dulu ya. Yang B, otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar atau menunda operasional hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut. Belum tentu waktunya. Ini agak nggak nyambung yang ini ya. Menunda operasional kan nggak nyambung di silogismenya kan. Berarti ini lebih ke salah kan ya? Iya, salah. Harusnya ada dan membatalkan lalalanya kan dia. Oke, yang C, menjadi lebih mudah menular atau menjadi masalah yang lebih besar. Jadi lebih mudah menular atau menjadi masalah yang lebih besar. Gimana? Nggak nyambung Kak? Enggak ya, nggak nyambung. Ya, ini nggak nyambung di silogismenya kan. Kalau silogismenya infeksi penyebar, dia cuman otoritas mengkarantina kota besar dan membatalkan. Jadi nggak ada hubungan nih sama yang menular atau menjadi masalah lebih besar. Jadi kita nggak tahu. Salah. Yang D, menjadi lebih mudah menular dan otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar. Enggak juga. Yang ininya nggak nyambung ya. Ini nggak nyambung. Kalau yang ini benar, tapi kurang yang membatalkan ya. Iya. Kurang membatalkan. Yang E, tidak ada kesimpulan yang benar. Bisa jadi. Berarti yang paling benar yang mana nih? Yang A ya Kak, paling mungkin benar. Kan A harusnya dan tadi kan? Kalau atau aja berarti benar nggak tuh? Salah. Salah kan? Berarti jawabannya Nggak ada yang benar. Berarti yang E. Iya, yang E. Ini soal jebakan nih. Hati-hati ya. Kalau dan dia dua-duanya harus terpenuhi gitu ya. Karantina iya, membatalkan acara juga iya gitu. Kalau atau kan salah satu aja boleh ya. Salah satu aja boleh. Gitu. Jadi kurang tepat nih, gitu. Harus dua-duanya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Oke, lanjut. Berdasarkan paragraf 2 lagi nih, manakah simpulan yang benar? Coba Okta. Ada Okta? Ada Kak. Oke, kira-kira gimana nih? Yang A, jika otoritas lokal tidak mengkarantina beberapa kota besar, maka infeksi menyebar dengan cepat. Bisa jadi Ayo. Ini silogisme juga nih. Udah pernah belajar belum yang ini? Silogisme P maka Q.
Pernah, Udah Kak, tapi lupa. pernah. Oke. Nah, kan P-nya ini kan infeksi menyebar cepat ya. Q-nya itu otoritas mengkarantina dan membatalkan acara gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya yang terjadi tidak P nih, kan jika otoritas lokal tidak mengkarantina, tidak Q, maka infeksi menyebar dengan cepat. Apakah kesimpulannya bisa P? Boleh nggak nih? Itu jadi tidak P bukan A. Iya, harusnya kan tidak P ya. Ya. Kalau tidak P kan tidak P gitu kan yang benar ya. Berarti yang A salah ya. Yang B, jika otoritas lokal tidak mengkarantina beberapa kota besar dan melaksanakan ini bahkan yang ini ya, yang A itu bukan tidak Q ya. Soalnya kan cuma mengkarantina doang nih, nggak ada yang membatalkannya ya. Berarti ini nggak lengkap nih. Berarti bahkan bukan tidak Q ya kalau yang ini ya, yang A. Karena kalau yang tidak Q itu berarti dia tidak mengkarantina, terus dia juga melaksanakan gitu kan ya. Kan lawannya membatalkan kan melaksanakan acara perayaan tahun baru Imlek. Nah, ini baru tidak ini yang B ya. Maka tidak ada infeksi yang menyebar dengan cepat, maka tidak P, benar nggak nih? Benar. Iya, yang B benar. Oke, kita lihat yang C. Jika infeksi tidak menyebar dengan cepat, berarti kan ini tidak P. Maka otoritas lokal tidak mengkarantina beberapa kota besar dan melaksanakan acara perayaan tahun baru Imlek. Bisa nggak ada ambil kesimpulan tidak Q nih, kalau yang terjadi tidak P? Boleh nggak nih? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh ya, jadi kalau tidak P dia belum tentu tidak Q gitu kan. Berarti ini salah. Nah ini kalau yang masih lupa nih materinya nanti coba ditonton lagi dari awal videonya. Jika Walt Disney Shanghai tidak menunda operasional maka infeksi menyebar dengan cepat. Nggak ada hubungannya. Ya, ini nggak nyambung ya, salah. Jika Walt Disney menunda operasional maka penyebaran wabah disegah. Salah. Salah juga, ini kan nggak ada ya, kalau tentang Walt Disney nggak ada jika makanya ya kalau kita lihat ya. Tuh, nggak ada jika maka dia. Cuman dibilang untuk mencegah doang, tapi nggak ada jika maka. Oke. Jadi jawaban yang benar yang C. Oke, lanjut. Nomor 20. Berdasarkan paragraf 2, otoritas lokal mengkarantina beberapa kota besar dan tidak membatalkan acara. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Atar. Kak, Gimana nih nomor 20? Ini dia mengkarantina dan tidak membatalkan. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? A. Ya bentar. Ini kan dia yang Q-nya tadi mengkarantina dan membatalkan ya. Mengkarantina dan membatalkan. Q-nya itu mengkarantina dan membatalkan ya. Mengkarantina dan membatalkan. Kalau mengkarantina dan tidak membatalkan berarti Q bukan? Kan Tidak Q atau tidak Q? Nah, kalau dan itu kan berarti kan dia harus dua-duanya terpenuhi ya. Dua-duanya terpenuhi kan.
Jadi dia harus dua-duanya mengkarantina dan membatalkan. Kalau misalnya dia nggak membatalkan, berarti dia bukan Q kan ya? Dia tidak Q nih. Kalau gitu, kalau tidak Q kesimpulannya? Tidak P. Tidak P. Tidak P ya, berarti jawabannya yang B. Ini tadi kuncinya benar nggak ya? Nomor 20. Wait. Oh ya, udah benar kuncinya. Infeksi tidak menyebar dengan cepat. Oke, terakhir. Berdasarkan tabel 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Tabel 1 nih. Ini kalau soalnya aku pindahin dulu deh. Ya, gampang. Nah, coba Elena. Iya, Kak. Persentase kematian SARS lebih tinggi dibandingkan MERS. Salah. Salah ya. Salah. Ini kan kalau yang SARS dari 8.000 cuma 774 gitu kan. Yang MERS dari 2.800, berarti pasti tinggian MERS ya. Yang B, persentase kematian MERS paling tinggi. Iya. Iya, ini kalau kita lihat ya. Yang kalau dibandingkan sama yang ini ya, COVID ini dia dari 2.000 cuma 80 gitu kan ya. Berarti lebih rendah lagi nih. Gitu, berarti benar nih yang B. Oke. Kematian SARS paling rendah, ini juga salah ya. Paling rendah kan yang COVID ini ya, 2019. Persentase kematian COVID lebih tinggi dibandingkan MERS, ini juga salah. Tidak ada kesimpulan yang benar, ini juga salah. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Nah, ini kalau yang masih bingung nih, kenapa tidak P nggak bisa tidak Q? Apa sih nih logika-logika gini belum ngerti? Coba nanti harus tonton videonya ya, biar lebih lengkap. Oke, ini karena waktunya udah lewat nih ya. Jadi coba kalian nanti kan bisa dapat nih kode pembahasannya. Nanti kalau misalnya nggak ada, minta admin kode pembahasannya. Coba kalian lihat dulu nomor 22, 23, 24, 25. Nah, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ada yang bisa, boleh ditanyain di grup ya, grup WA yang tadi aku kasih. Atau bisa juga nanti minggu depan kita bahas sebentar. Oke? Nah, terus ini aku ada beberapa latihan lagi nih. Ini ada yang mau screenshot nggak kira-kira? Buat latihan-latihan di rumah. Kalau ada aku liatin, kalau nggak ada kita ini sudahi. Screen Kak. Materinya di-share ke grup nggak? Nah, materi apa nih yang tadi ya? Biasanya sih di screenshot aja nih tadi yang pembahasannya kan? Kalau mau screenshot. Soalnya kan tadi bahas tes aja nih. Gitu. Aku nggak ada materinya sih nih. Paling nanti itu aku minta adminnya buat kasih tahu videonya. Videonya yang mesti ditonton yang mana aja. Terus nanti juga dapat kode pembahasan nih kalau misalnya mau lihat lagi si soalnya bisa itu minta adminnya juga tuh. Ya. Oke. Latihannya Kak di screen Latihannya. Oke, ini udah tadi belum? Belum. Ini tetap ini. Nah. Ini tentang logika nih.
Next, Kak. Next. Once again. Oke. Oke, udah. Oh iya, tadi yang app ini nih ya. Nah ini sih aku saranin ya kalian kerjainnya tiap hari nih, tiap hari sehari setengah jam gitu lah ya. Jadi buat pemanasan otak, anggap aja pemanasan otak gitu. Kalau kalian olahraga kan kalau nggak pemanasan tuh bisa ini ya, bisa lemot gitu kan, ya bisa salah-salah gitu kan. Nah, jadi ini juga sama, otaknya juga perlu pemanasan. Nah, ini kalian sih sebaiknya rutin dikerjain setengah jam aja. Gitu. Tapi sampai UTBK jangan di-stop. Oke? Biar dia konsisten lebih cepat ininya, ngitung-ngitungnya, oke? Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak sebelum mudahan nih? Nggak ada lagi yang mau nanya? Nah, ini emang mungkin kerasanya rada ngebut nih ya. Kita bahasnya, tapi emang udah tinggal 3 bulan lagi kan ya? Ya. Kalau yang bagi tadi masih bingung-bingung, itu ditonton dulu tuh, nanti aku minta adminnya buat kasih videonya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyain di grup, boleh juga pas kelas minggu depan. Oke? Jadi ingat, jangan cuman modal datang di kelas doang ya, tetap harus latihan juga di luar kelas. Oke, segitu aja dulu ya. Minggu depan kita minggu depan belajarnya masuk kemampuan aritmatika dan logaritma. Nah, juga sama nanti kalau misalnya ada yang masih lupa tuh, aduh logaritma sifat-sifatnya aja lupa. Nah, itu juga sebaiknya di-review dulu di video. Ya, segitu dulu. Thank you udah ikut kelas aku ya. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak.